Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 8 kelas MBS 3F ingin mewawancarai Bapak Asep Maulana Rohimat MSI dengan tema wujud sikap dan pemikiran kalam di masyarakat Muslim Nusantara. Langsung saja, sebelumnya apakah boleh diceritakan sedikit kesibukan Bapak selain mengajar sebagai dosen, Pak? Ya, baik Mbak siapa? Mbak Anggri. Mbak Anggri dan Mbak Safira ya, juga teman-teman semuanya. Ya, kesibukan saya selain mengajar di FEBI, pertama jadi ketua takmir masjid promosi emergency di perumahan. Kemudian saya juga di pengurus himpunan ekonomi dan bisnis pesantren Happy Train Solo Raya sebagai pengurus bidang Kominfo, komunikasi dan informasi, juga pengurus masyarakat ekonomi syariah Surakarta, kemudian juga ya aktif beberapa di pondok pesantren di Jawa Barat dan juga di Solo, seperti itu. Lumayan banyak ya Pak ya. Kalau boleh tahu apa alasan Bapak aktif dalam kegiatan tersebut? Ya, pertama mengabdikan diri ya. Jadi kita itu kan selain bekerja profesional itu juga tentu harus mempunyai karya berupa pengabdian masyarakat. Nah itu, jadi kalau di kampus mungkin kita diskusi banyak dengan mahasiswa, dengan para dosen, dengan para peneliti. Nah di masyarakat kita harus bermasyarakat ya, salah satunya di organisasi tersebut. Saya mengabdikan diri lah untuk dapatkan sebanyak-banyaknya pahala. Baik, sekarang kita langsung ke topik pembicaraan kita nih Pak. Menurut Bapak sebagai Muslim Indonesia, pemikiran kalam dan ilmu kalam itu seperti apa nih Pak? Oke ya, pemahaman yang saya pahami dan beberapa juga pernah mengaji itu di pesantren ya, juga saya pernah mengajar juga dengan ilmu kalam. Jadi kalau pemikiran ilmu kalam itu sebenarnya lebih kepada lebih kepada banyak filosofis dan akidah, ya, filsafat dan akidah. Jadi ilmu kalam yang harus kita pahami selaku umat muslim tentu harus betul-betul sesuai dengan akidah yang benar. Nah, akidah yang benar itu adalah kalau kita sepakati menggunakan perspektif hadis-hadis yang sahih, itu adalah pemikirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang dipopulerkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, selain pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu ada berbagai macam pemikiran yang berbeda pendapat ya. Tentu berbeda pendapat juga diakibatkan dari bedanya metodologi ya, cara berpikirnya. Nah, tapi karena akidah itu adalah sebuah sifat yang paten, sebuah sifat yang harus tegas ya. Maka kalau dalam akidah kita harus hanya mengakui atau hanya bisa melaksanakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau selain itu, merujuk kepada hadis yang menceritakan tentang umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, umat Nasrani 72 golongan, dan umatnya Nabi Muhammad itu terpecah 73 golongan, hanya satu yang selamat. Nah itulah kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau dalam akidah itu harus itu ya. Gitu. Meskipun kita juga bertoleransi dengan kepercayaan akidah yang lain, silakan aja kan, lakum dinukum waliyadin, nah gitu ya, agamamu untukmu, agamaku untuk aku. Nah tapi tentu yang harus kita ajarkan kepada masyarakat ya, kepada masyarakat Nusantara terutama dan masyarakat dunia secara umum dan secara global, ya harus akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Karena kalau selain akidah itu tadi merujuk hadisnya yang tadi berarti kan sesat ya, tidak diperkenankan. Seperti itu. Menurut Bapak, perbedaan pemahaman antara umat Islam itu apa ada kaitannya dengan kalam itu sendiri, Pak? Ya, ilmu kalam kan metodologi
akidah ya. Jadi kalau dilihat dari dasar kalam itu kan perkataan. Perkataannya apa? Perkataan pada masa dulu Nabi Musa yang merajuk itu apa ya? Melobi kan? Nah, melobi Allah pengen ketemu dengan Allah kan, melihat wujudnya yang nyata senyata-nyatanya. Tapi kan yang diperkenankan oleh Allah ternyata hanya mendengarkan kalam Allah. Nah, ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, dari itu pun Nabi Musa kan akhirnya pingsan, nggak kuat ya, mendengar kalam Allah yang sebenarnya. Nah, maka dari situlah kemudian muncul berkembang ilmu kalam itu ya ilmu tentang teologi, ilmu tentang ketuhanan ya, ilmu tentang alam gaib gitu, ilmu tentang hari akhir dan sebagainya. Nah, itu tentu karena banyak pemikiran-pemikiran yang muncul ya, berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda juga, atau bahkan ada perkembangan ya berdasar latar belakang politik yang berbeda. Nah, akhirnya pemikiran ilmu kalam itu juga menjadi berbagai macam. Maka nanti akan muncul misalkan tadi seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Syiah, ada Khawarij, ada Maturidiyah, ada Jabariyah, Qadariyah dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Bahkan Nabi kan menyampaikan 73 golongan. Nah, meskipun yang terdata dan berkembang sekarang kan tidak ada 73 ya. Paling ada di bawah 10 atau belasan lah yang sampai saat ini masih ada. Lalu yang terakhir, bagaimana sikap yang mencerminkan kalam itu sendiri, Pak? Sifat yang mencerminkan kalam berarti Sikap yang apa ya? Sikap kita berarti kan harus seperti apa? Ya harus kita udah satu aja melaksanakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu aja. Ya, tentu bagaimana cara mendapatkan informasinya, ilmunya? Ya belajar dari para ulama yang menggunakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai rujukannya gitu ya. Jadi dari kitab-kitabnya atau dari para kiainya, dari para ustadznya ya, dari buku-bukunya gitu. Nah, kita mempelajari itu dan kemudian kita kaji ya. Kemudian juga nanti kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ya meskipun ilmu kalam itu lebih ke filosofis tadi saya bilang ya, filsafat gitu, mengkaji berbagai macam pemikiran, tapi bisa secara sederhana kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah saya jamin seluruh ajarannya itu tepat untuk bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Indonesia. Gitu ya. Baik, menarik sekali pembicaraan kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Asep Maulana Rohimat MSI yang telah